Kompetisi pemilihan presiden tentu saja ada negatif campaign. Yang tidak boleh adalah black campaign, hoax, kebohongan, politik identitas itu tidak boleh. Akan hadir lagi yang disebut dengan boneka oligarki atau petugas partai. Ya memang sebagai kader suatu partai, dia bertugas untuk melaksanakan visi misi dari partai yang mengusungnya, bukan sesuatu yang bersifat rendah itu ya. Justru Partai Indonesia ini dia berdasarkan asas Pancasila yang ingin mewujudkan visi misinya tentang keadilan sosial, tentang kesejahteraan sosial, keadilan, dan itu adalah yang ditugaskan dari pimpinan partai kepada kadernya gitu kan. Tapi ini dijadikan sebagai suatu ledekan bahwa seseorang yang jadi presiden tapi dia adalah petugas partai atau boneka partai. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita terima secara bulat-bulat, karena memang yang bisa mencalonkan presiden itu ya partai melakukan kaderisasi, melaksanakan pendidikan politik kepada kadernya. Nah, ini menjadi sesuatu yang wajar saja. Istilah ada kampanye hitam atau yang menyatakan seorang presiden itu tidak boleh menjadi boneka partai. Ini ada upaya untuk memisahkan seorang kader dari partainya. Persoalannya, kenapa harus berpisah dari partainya? Sedangkan partainya tentu saja berlandaskan sepakat berkomitmen untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Menjadi suatu persoalan apabila ada kepentingan internal, kepentingan yang bersifat sektoral, tapi sebagai seorang kader partai, misalnya Ganjar, dia sudah paham bahwa ketika dia mengemban tugas sebagai petugas partai, lalu dia dicalonkan menjadi presiden, dan jika suatu hari dia menang, sudah memahami bahwa tindakan kebijakannya adalah berdasarkan konstitusi, tidak menjadikan dirinya dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat korupsi. Ganjar tidak boleh melandaskan sikap dan pikirannya hanya mementingkan satu golongan saja. Ini sudah sesuatu yang dipahami oleh kader partai. Menjadi sesuatu yang tidak masuk akal apabila seseorang menganggap sosok yang dipilih berdasarkan demokrasi dan menang, misalnya Jokowi, dia menjadi boneka partai. Jokowi dipilih oleh rakyat Indonesia dan dia menang, maka kehendak rakyat, keinginan rakyat, dan cita-cita rakyat menjadi penuntun dari
langkah-langkah besar Jokowi untuk menunaikan tugasnya menjadi presiden. Hal ini juga tentu akan menjadi suatu fatsun dari Ganjar ketika dia menang dan menjadi Presiden Republik Indonesia, bahwa konstitusi di atas segala kepentingan. Sebagai petugas partai bukan sesuatu yang merendahkan, tapi ini adalah suatu kewajiban seorang kader yang harus bangga dan harus siap menjadi orang sosok yang siap tugas dimanapun, khususnya bila Ganjar menjadi seorang presiden. Ini adalah tugas yang mulia dari partai dan tidak ada sesuatu yang rendah ketika disebut sebagai petugas partai. Karena untuk menjadi seorang presiden harus seseorang itu mengikuti pendidikan, mengikuti tahapan-tahapan dari partai, dan di sana ada pendidikan politik. Menjadi petugas partai adalah suatu keharusan saat ini karena demokrasi disampaikan lewat partai politik. Semua diwakili oleh partai politik dalam kontestasi pemilihan presiden, kecuali ada peraturan yang berubah lagi. Terima kasih.